Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا من لدنك علما ينفعنا ويقربنا إليك ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat taufiknya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita termasuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita dibangunkan kembali, diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan langkah kaki menuju tempat suci ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita diberikan taufik hingga kita bisa istiqamah, dan semoga nantinya kita dijemput dalam keadaan membawa iman husnul khatimah, dan semoga kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah sekalian, ini waktu kita sekarang berada di waktu yang penuh dengan barokah, di waktu barokah, di hari barokah, di bulan barokah. Saking barokahnya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan waktu-waktu seperti ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada nama surat yang disebut dengan suratul Fajr, surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat itu dengan kalimat sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashr, wal fajr walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr. Kata para ulama, Pak, sumpah-sumpah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Fajr ini merupakan waktu-waktu barokah. Demi waktu fajar yang sekarang kita berada ini. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Di ayat yang lain Allah berfirman, sesungguhnya bacaan atau sholat yang dilaksanakan pada waktu fajar adalah disaksikan oleh para malaikat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebut ini waktu barokah, dan Allah menyebut dengan kalimat Qur'an al-Fajr agar sunahnya sholat fajar atau sholat subuh itu baca Qur'annya lebih panjang. Baginda Rasulullah terbiasa kalau sholat subuh itu baca surat Al-Waqi'ah atau yang sepanjang seperti surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah itu ada berapa halaman? 3 halamanan. 3 halaman 1 rakaat, 3 halaman 1 rakaat. Kepanjangan apa mboten, Pak? Kepanjangan apa mboten? Mboten nggih. Lek kepanjangan nggih wonten menapa? Kulhu nggih wonten menapa latihan nggih. Ya. Salat subuh sunahnya agak panjang sedikit. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Ini waktu penuh barokah. Lanjutan ayat berikutnya, wal fajri, Allah lanjutkan dengan apa, Pak?
wal fajr walayalin 'ashr, dan demi 10 malam. Ibnu Katsir menyebut ini Pak, yang disebut 10 malam ini apa? Yang pertama, ini bisa diartikan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini menjadi waktu penuh barokah karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Atau yang kedua, 10 malam ini yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Di sana ada Tasu'a dan Asyura. Tetapi Ibnu Katsir lebih condong, beliau menguatkan pendapat beliau, pendapat yang ketiga, yaitu 10 malam yang dimaksud pada surat Al-Fajr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di bulan apa, Pak? Mei. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Persiapan, sepekan lagi kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr, demi 10 malam, demi genap, demi ganjil. Apa yang dimaksud genap dan ganjil di sini? Ini nyambung dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Yang dimaksud genap dan ganjil di sini adalah genap pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ada apa Pak tanggal 10 bulan Dzulhijjah? Idul Adha. Idul Adha. Dan ganjil di sini adalah tanggal 9-nya. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Baik, maka di pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan apa saja yang kita persiapkan dan lakukan di bulan Dzulhijjah. Baik, menafsiri ayat tadi bahwa 10 malam yang sampai dijadikan sumpah oleh Allah dalam surat Al-Fajr dalam Al-Quran adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini nyambung dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Abbas. Baginda Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan melebihi 10 hari pada pertama bulan Dzulhijjah ini. Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Ada sahabat tanglet, meskipun jihad ya Rasul, walal jihad fisabilillah, meskipun jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang berangkat jihad tapi dia tidak pulang, maksudnya mati syahid. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saking pentingnya bulan Dzulhijjah ini musim-musim ketaatan Pak, mawasimut ta'ah. Setelah kita mantun bulan Ramadan, mantune enten bulan Syawal, mantun bulan Syawal, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah niki cara Jawa napa, Pak? Selo nggih. Selo nggih. Kenapa kok disebut selo? Karena ada sela. Nggih, karena menyela antara dua hari raya nih. Antara 2 hari raya. Kemudian masuk sebentar lagi kita masuk bulan agung pula yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah bahasa Jawanya biasanya nyebut dengan bulan besar, karena di bulan Dzulhijjah ini ada hari raya besar. Hari raya besar ini yang disebut dengan Idul Adha. Idul Adha. Dzulhijjah sendiri secara bahasa artinya ada bulan di mana ini bulan haji. Hijjah artinya haji. Saking pentingnya ibadah haji, Pak,
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak ada surat yang bernama surat salat, tidak ada. Tidak ada surat yang bernama surat zakat atau puasa, tidak ada. Tapi ada surat Al-Hajj juz 17. Surat Al-Hajj juz 17, agar orang-orang semuanya punya rasa kangen dan cita-cita kepingin bisa menyempurnakan rukun Islamnya sampai bisa berangkat haji. Bagi yang belum berangkat haji, jangan kecewa karena nuansa ibadah haji pula bisa kita rasakan meskipun kita belum dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji, yaitu melaksanakan bulan-bulan ibadah haji ini dengan ibadah. Baik. Di hadis tadi baginda Rasulullah bersabda bahwa tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal soleh dikerjakan kecuali pada 10 hari ini. Besok ini Pak, panjenengan harus persiapan, bayangkan seperti panjenengan badhe melebet bulan Ramadan. Panjenengan badhe melebet bulan Ramadan, persiapan betul besok ini bulan begini. Ya. Besok ada musim ketaatan berikutnya namanya bulan haji, Zulhijjah. Meskipun tidak wajib, beda rasanya, tetapi tantangannya juga beda. Kalau Ramadan puasa bareng-bareng semuanya ya. Kalau sudah tidak Ramadan, puasa sendiri-sendiri. Lebih berat mana Pak? Puasa bareng-bareng apa puasa sendiri-sendiri? Puasa yang tidak bareng-bareng, puasa sendiri-sendiri itu lebih berat. Maka ini menjadikan keimanan kita diuji. Persiapan monggo besok kita masuk bulan Dzulhijjah. Apa saja yang harus kita persiapkan, Pak? Yang pertama, menu utama bulan Dzulhijjah adalah Idul Adhanya, kurbannya. Kurban. Maka di sana ada udhiyah, kurban. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah itu 10 tahun, tidak pernah lap, tidak pernah prei, boten natos libur untuk kurban. 10 tahun berada di kota Madinah, 10 kali baginda Rasulullah kurban, dan itu dilaksanakan dan disaksikan oleh para sahabat. Terkhusus Pak, ada suatu momen di mana kala itu tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi badhe melaksanakan umroh. Baginda Rasulullah berangkat dari Madinah menuju kota Mekah. Beliau mimpi saged mlebet Masjidil Haram, tawaf, sa'i bersama para sahabat. Ternyata ketika sudah berangkat 1.400-an orang dari Madinah berangkat ke kota Mekah, di tengah jalan dicegat oleh orang Quraisy. Akhirnya nggak jadi masuk, akhirnya terjadi kesepakatan. Oke. Dikala itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa meskipun suasananya masih genting, suasananya tidak menyenangkan, niat pengen berangkat umroh, di tengah jalan dicegat, boten saged mlebet. Orang-orang semuanya masih tertuntut lesu, Pak. Para sahabat semuanya masih sedih. Para sahabat semuanya masih kecewa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kemudian ngajak para sahabat, kumu wanharu. Ayo ngadeg, ayo berdiri, ayo nyembelih. Anehnya Pak, kala itu semua orang, 1.400-an orang kala itu masih dilanda kecewa, sedih. Sik gelo ngoten nggih. Wis berangkat saking Madinah pengen mlebet Masjidil Haram kok ternyata dicegat, nggak jadi. Orang-orang semuanya terdiam. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang menjawab seruan baginda Rasulullah, perintah baginda Rasulullah untuk berdiri dan ayo nang nyembelih. Umuan haru. Ayo ngadeg. Ayo nyembelih. Nggak ada orang yang berdiri, nggak ada orang yang bergerak. Sampai Rasulullah mengulang 3 kali, semua orang masih terdiam, tertunduk lesu. Baginda Rasulullah langsung balik. Ini karena di lapang Hudaybiyah ya. Rasulullah masuk ke kemah.
Di sana beliau bertemu istrinya yang bernama Ummu Salamah. Kanjeng Rasul mboten duka, Pak, mboten marah, kemudian melaknat orang-orang kok gak nurut ambek Rasul, mboten. Rasulullah cari solusi, diskusi dengan istri tercinta Ummu Salamah. Apa ya ngomong begini begitu. Ummu Salamah jawabi, "Atuhibbu dzalika ya Rasulullah?" Panjenengan memang kepingin sekarang kita untuk nyembelih ta Rasul gitu. Ya, kita nggak jadi masuk Masjidil Haram. Kita semuanya sudah ihram, sudah pakai baju putih, baju ihram. Kita nggak bisa masuk Masjidil Haram, nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i. Ya sudah, kita langsung tahallul saja. Gantinya tawaf sa'i ini kita nyembelih kurban. Hadiyu namanya. Apa kata Ummu Salamah, Pak? Faf'al dzalika binafsika ya Rasulullah. Pun panjenengan medal, jangan manggil satu orang pun, jangan minta tolong satu orang pun, panjenengan lakukan itu sendiri. Diterima, Pak, saran dari Ummu Salamah ini. Kanjeng Rasul mboten gengsi lek dikandani bojo. Ya, Rasulullah langsung keluar dari kemah, beliau langsung ambil hewan kurban beliau. Mboten kambing, mboten domba. Baginda Rasulullah ambil untanya. Unta baginda Rasulullah disembelih sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kala itu diam, Pak. 1.400-an orang itu diam ketika melihat Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyembelih unta kiambaan. Langsung orang-orang langsung cekekal, semuanya langsung bergerak, semuanya langsung turut serta melaksanakan perintah baginda Rasulullah, mengikuti apa yang dilakukan baginda Rasulullah. Orang-orang langsung gopoh ambil hewannya masing-masing, kemudian menyembelih. Baik. Hewan kurban atau hewan hadiyu ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau mau menyembelih hewan kurbannya itu dicari yang terbaik. Ada syarat? Ya, ada syarat. Untuk domba maupun kambing harus sudah powel. Powel niku napa, Pak? Nggih, sampun napa? Sudah dewasa lah ya, sudah bertanggal giginya, sudah lebih dari 1 tahun. Powel. Apa? Unta sudah lebih dari 5 tahun, sapi sudah lebih dari 2 tahun. Iya. Tidak hanya lebih usianya saja, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hewan ini dibersihkan, dirawat, didusi, kemudian dikasih kalung, qalaid di bahasa surat Al-Maidah itu. Dikasih kalung, dikasih tanda bahwa ini bukan hanya hewan ternak belaka, ini bukan sekedar hewan ternak, ini hewan ternak yang akan saya kurbankan. Singen orang-orang kalau mau haji atau umroh itu bawa hewan ternaknya dari rumah masing-masing. Rasulullah bawa kambing, bawa domba, dan bawa unta untuk dikurbankan nanti di Mekah itu bawa dari Madinah. Tapi saat ini mboten saged nggih. Harus belinya di sana karena mboten saged untuk kambing atau domba di pesawat. Baik. Itu yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang disaksikan oleh para sahabat. Ketika semuanya gopoh untuk nyari hewan kurban itu, akhirnya ada yang nemu, ada yang tidak. Kemudian ada 1 kambing, ada 1 unta, ada 1 sapi. Kemudian dari peristiwa itulah para sahabat kemudian melihat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah bahwa kambing diperuntukkan untuk 1 orang, sapi atau unta bisa sampai 7 orang. Ketika itu akhirnya para sahabat melihat itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini menjadi hari raya besar yang disebut bahasa Al-Quran Yaumal Hajjil Akbar, hari haji besar. Maka orang Jawa ngambil besarnya saja, hari besar, gitu, bulan besar, Yaumal Hajjil Akbar. Ini mencontoh apa yang disunnahkan oleh Nabiullah Ibrahim
alaihi salatu wassalam. Baik. Saking pentingnya dan tidak pernah terlewatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya hewan kurban, Pak. Nyembelih hewan kurban itu hukumnya apa? Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa berkurban, nyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib karena Rasulullah nggak pernah meninggalkan satu Idul Adha pun untuk nyembelih. Wajib, Rasulullah nggak pernah meninggalkan belas ya. Dan orang-orang akhirnya ikut melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Maka nyembelih hukumnya wajib. Nah, berbeda dengan ulama-ulama yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, beliau mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat. Atau ba'dul qaul, sebagian Imam Ahmad mengatakan fardu kifayah. Tapi tidak ada yang mengatakan sunnah biasa saja. Tidak ada yang mengatakan sunnah biasa saja. Ini merupakan hal yang sangat karena Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan satu momen Idul Adha pun untuk tidak berkurban. Setiap Idul Adha baginda Rasulullah berkurban. Sampai-sampai Pak, baginda Rasulullah mengatakan barang siapa yang punya keluasan harta kok dia tidak nyembelih, tidak kurban, fala yaqrabanna musallana hadza. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maksudnya apa, Pak? Jangan dekat-dekat tempat sholat kami itu. Ojo ngaku dadi umatku, begitu kira-kira. Ojo cetek-cetek nggon sholatku. Maksudnya kalau ingin termasuk umat baginda Rasulullah, kalau punya keluasan harta, boyo berkorban. Maka ini menjadi persiapan kita. Kalau sudah punya anggaran biayanya, monggo berkorban. Berkorban itu yang disebut kurban, ya memang cuma domba, kambing, sapi atau unta. Boten saged ayam, napa malih doro, napa malih dadar endok, pun saged. Pun saged. Memang hanya sekedar an'am itu saja. Tetapi kemudian para ulama mengatakan, kok orang tidak punya anggaran, tidak punya keluasan harta untuk punya 3 atau an'am itu tadi, maka ya sudah, nyembelih apapun yang dia bisa, bahkan ayam, bahkan burung. Itu pun tidak disebut kurban, tetapi agar bisa mengikuti nuansa syiar hewan kurban ini. Tidak disebut kurban, enggak, tidak disebut kurban. Maka pula akhirnya di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga kata apa namanya sedekah kurban, enggak. Ada orang iuran untuk tumbas kambing, untuk tumbas sapi, 20-30 orang dan seterusnya. Mboten saged disebut kurban, nggih, tapi dalam rangka menyemarakkan syiar Idul Adha. Baik. Kemudian jamaah sekalian, untuk hewan kurban itu sendiri pula baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan yang gemuk, yang terbaik. Bahkan kalau domba yang disembelih baginda Rasulullah itu selalu dombanya itu punya bulu yang lebat, putih, gemuk, besar. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan tidak disebut kurban jika hewan kurbannya cacat dengan jelas, pincang dengan jelas, buta dengan jelas, dan punya penyakit dengan jelas. Oke. Maka larangan hewan kurban jika hewan kurbannya itu berpenyakit atau pincang. Tetapi jamaah sekalian, menyembelih hewan kurban tidak harus kambingnya laki-laki atau sapinya laki-laki. Napa lek hewan, Pak? Jantan. Tidak harus kambingnya jantan. Tidak harus kambingnya punya bulu lebat. Enggak. Tapi itu semua sunnah yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Jadi seandainya ada kambing atau domba kok betina, angsal napa mboten?
angsal nggih menapa-menapa. Meskipun biasanya kalau secara pasaran lebih murah nggih daripada yang jantan ya. Karena yang disembelih baginda Rasulullah jantan iya. Tapi boleh tidak nyembelih tidak jantan betina? Boleh saja. Jantan atau betina, kemudian warna, itu tidak menjadi kefarduan. Tidak menjadi kefarduan, tidak menjadi ketetapan keharusan. Oke. Itu udhiyah. Yang dilakukan menjadi syiar, bisa gotong royong bersama-sama, kemudian dagingnya bisa dimakan, dinikmati sebagian, kemudian dibagi dan dihadiahkan, disedekahkan sisanya. Baik, itu menjadi syiar untuk Idul Adha yang dilakukan pada tanggal 10. Tidak hanya tanggal 10, ayyam ma'lumat itu 10, 11, 12, 13. Disebut dengan hari tasyriq. Baik, apa itu tasyriq? Panjenengan semerap tasyrik, Pak. Apa artinya tasyrik? Tasyrik itu terambil dari kata syarraqa yusyarriqu, yang artinya ngepe, menjemur. Karena orang-orang biasa mantun nyembelih daging hewan kurban tanggal sedoso niku dagingnya hasilnya niku dipe. Nah, maka hari-hari itu disebut dengan tasyrik, yang artinya manasi atau ngepe atau jemur niku. Baik. Itu yang dilakukan yang pertama tentang nyembelih hewan kurban. Ini menjadi menu utama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih tahmid, terkhusus takbir. Dalam bulan Dzulhijjah ini kita perbanyak zikir, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, nembih afdol malih niku takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar itu kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, beliau niku melebet pasar, kemudian sambil teriak-teriak memandangkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Panjenengan wonten, Pak? Ki monggo mau ten pasar mari ngono takbir Allah durung riyo ya Pak ngoten nggih. Ini disebut dengan takbir mutlak. Jadi takbir itu ada dua. Ada namanya takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Takbir yang tidak terikat waktu sholat. Yaitu takbir yang disunahkan untuk dikumandangkan sejak hari pertama bulan Dzulhijjah. Monggo mawon. Para sahabat itu sejak hari pertama bulan Dzulhijjah memandangkan takbir. Ini dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka agar kita ikut serta merasai apa yang dirasakan orang-orang yang berangkat haji. Mereka mengumandangkan talbiyah. Ya napa talbiyah niku? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Gitu ya. Kula panjenengan sedaya tasipun Sidoarjo, mboten ten Mekah. Ya apa kira untuk bisa merasakan itu panjenengan ngatah-ngatahaken takbir disuarakan. Mboten dalam hati enggak apa. Lek kata wiridan biasane nggih. Mboten disuarakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Disuarakan itu dalam rangka ikut serta merasakan apa yang dirasakan tiang-tiang sing ten haji, orang-orang yang berangkat haji. Ini sama halnya pula bahwa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhi." Jika kalian lihat hilal bulan Dzulhijjah, berarti sampun mlebet tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dan kalian hendak berkurban, maka hendaknya menahan rambut dan kukunya hingga dia nyembelih hewan kurbannya. Di hadis yang lain, fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi syai'an. Jangan sampai terlepas
kuku maupun rambutnya maupun kulitnya sedikit pun. Baik. Enten ulama sing nafsiri hadis ini, yang dimaksud jangan ambil rambut dan kuku ini adalah hewan yang mau disembelih. Itu sebagian ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah orang yang mau kurban. Orang yang mau kurban kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah hendaknya tidak motong kuku, tidak cukur rambut, tidak cukur jenggot dan segala perbuluan dan perambutan yang ada di tubuh. Ini perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Imam Syafi'i disebut sunnah muakkadah. Okay. Oleh Imam Ahmad dan imam yang lain disebut harus. Nah, begitu. Ini semua dalam rangka agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang berangkat haji. Orang berangkat haji itu dalam rangka melaksanakan rukun yang disebut ihram. Ihram niku napa? Ihram itu menahan apa-apa yang sebelumnya halal. Ihram diharamkan, menahan apa-apa yang sebelumnya halal. Tidak hanya baju, pakai baju ceret niat ihram, maka potong kuku menjadi nggak boleh, nyukur rambut menjadi tidak boleh, menikah dan menikahkan menjadi tidak boleh, dan seterusnya. Nah, untuk merasakan itu, orang panjenengan sampun niat badhe kurban benjing apa malih sampun daftar kula ningalin kok enten pengumuman, sampun daftar, sampun bayar tanggal setunggal bulan Dzulhijjah, boten potong kuku, boten potong rambut, boten potong rambut mawon. Dalam rangka ikut serta merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang yang sedang ihram berhaji di tanah suci. Oke. Baik. Tadi disebut dengan takbir mutlak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ada pula yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang terikat, terkhusus pada waktu-waktu sholat. Dan ini adalah ketika sudah menjelang Idul Adha, tanggal 9 dimulai. Ada yang mengatakan tanggal 9 sejak subuh, ada yang mengatakan tanggal 9 sejak asar, ada yang mengatakan tanggal 9 sejak maghrib mawon. Yang penting tanggal 9-nya mau pertama maupun yang tengah, 10, 11, 12, 13. Hari Idul Adha-nya, kemudian hari Tasyriknya 11, 12, 13 hingga berakhir di asar atau di maghrib tanggal 13. Ini disebut dengan takbir muqayyad, takbir yang dikumandangkan setelah sholat. Ini berlaku di sholat sendirian maupun sholat jamaah. Luwih-luwih sholat jamaah nggih. Ibu-ibu saumpami boten tumut sholat jamaah, akhirnya sholat kiambaan ten griya. Disunahkan pula tetap mantun sholat kemudian mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Baik, itu disebut dengan takbir, membanyakkan zikir, terkhusus zikir takbir. Berikutnya yang dilakukan dan disunahkan pada bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak puasa, Terkhusus menu utamanya adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan puasa nopo? Puasa nopo, Pak? Puasa Arafah, nggih. Puasa Arafah. Baginda Rasulullah bersabda, puasa Arafah fadilahnya itu bisa menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Bisa menghapus 2 tahun, 1 tahun dosa lalu, 1 tahun dosa yang akan datang. Saking pentingnya dan besarnya fadilah puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini tidak disunahkan untuk orang yang wukuf, Pak. Untuk orang yang wukuf berada di Arafah sana tidak disunahkan puasa. Tapi bagi yang tidak wukuf, kita sekarang yang berada di tanah air ini disunahkan untuk puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah.
untuk ikut serta merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang yang wukuf di Arafah. Sebagaimana orang wukuf di Arafah, doanya diijabah. Allah Subhanahu wa taala turun dan bertanya, apa yang mereka pinta, semuanya pasti diberikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah doa dan menghapus dosa semua orang yang berdoa di wukuf Arafah dan semua orang yang sedang berpuasa tanggal 9 yaitu hari Arafah. Itu semua dalam rangka kula panjenengan sedaya agar bisa merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang wukuf tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kalau tanggal 8 apa namanya, Pak? Tanggal 8 apa namanya? Napa niki tanggal 8? Nggih, kita sering mendengar tanggal 8 bulan Dzulhijjah dengan sebutan hari Tarwiyah. Nggih. Nggih, hari Tarwiyah. Tarwiyah sendiri itu, Pak, sebenarnya tidak ada hari khusus Tarwiyah. Tarwiyah sendiri terambil dari kata rawa yurawi tarwiyah. Tarwiyah itu artinya ngambil bekal air. Maksudnya adalah orang-orang dulu zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang pula, kalau mau wukuf tanggal 9 bulan Dzulhijjah, mau ke Arafah itu sangu air, ngambil air ke Mina. Karena di Mina itu banyak air, ngambil air, sangu air, bawa air yang banyak, kemudian dibawa ke Arafah. Karena Arafah itu padang, tanah yang luas, kemudian panas. Baik, boleh nggak puasa Tarwiyah? Boleh napa mboten, Pak? Angsal napa mboten puasa Tarwiyah? Keangsalan malah harus termasuk bulan Dzulhijjah sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 itu kita disunahkan untuk banyak-banyak ibadah, termasuk ibadah niku nggih puasa. Bahkan ada para ulama yang puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Boten kiat sedaya nggih pun sebagian-sebagian, atau Senin Kemis yang ada di hari-hari itu, atau paling tidak jangan tinggalkan tanggal 9-nya. Yang tidak boleh berpuasa adalah tanggal 10, 11, 12, 13. Ini boten angsal. Meskipun panjenengan kiat, panjenengan hebat, kuat oleh poso, saged poso terus 10, 11, 12, 13 boten angsal, bahkan haram untuk berpuasa. Baik. Itu yang disebut dengan puasa, memperbanyak ibadah pada bulan Dzulhijjah dengan berpuasa. Jadi amal soleh dicintai oleh Allah di bulan Dzulhijjah tadi, menu utamanya adalah berkorban tadi dan termasuk bersedekah, kemudian berzikir, banyak-banyak mengucapkan takbir dan berpuasa. Dan puasa di sini menu utamanya adalah puasa Arafah. Baik, barangkali ada yang didiskusikan atau yang ditanyakan tentang ini ibadah fikih-fikih di bulan Dzulhijjah atau yang lainnya, monggo disumanggaken barangkali ada pertanyaan. Nggih. Orang menonton buku tayangan tadi batasannya sampai tanggal pada bulan sendiri. Misalkan pada bulan sebenarnya itu aspek kedua, berarti nunggu bulan sendiri. Iya betul. Nggih, sampai disembelihnya hewan yang dikorbankan. Kalau hewan yang disembelih itu tanggal 11 atau tanggal 12 nggih. Itu sama seperti orang haji atau umroh. Orang haji. Orang haji selesai tahallulnya sampai ketika hewan yang dihadiukan itu disembelih. Ikut merasakan apa yang dirasakan orang-orang haji. Biasanya tanggal 10 itu sudah disembelih ya. Tapi kalau ada yang sampai tanggal 11, tanggal 12 ya, menunggu itu. Tapi tetap seandainya ada yang tidak begitu, bagaimana Ustaz? Sudah niat kurban, tapi
biasa-biasa wae, sik potong kuku, sik potong rambut, angsal apa mboten? Angsal. Nggih. Mazhab Syafi'i beliau mengatakan tidak potong kuku dan tidak potong rambut itu merupakan suatu fadilah, suatu keutamaan agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang haji. Tapi seandainya kok potong kuku atau potong rambut, dipun kersane mboten angsal, sunnah fadilah tadi tidak membatalkan kekurbanannya. Jadi kalau ada orang sampun niat kurban, berarti kurban, tapi tetap potong kuku, tetap potong rambut, kurbannya tetap sah, tetap sah. Kurbannya tidak menjadi batal, tapi tidak mendapatkan fadilah yang dicontohkan baginda Rasulullah dan disabdakan tadi. Ngoten nggih. Baik, ada lagi yang ditanyakan, monggo. Alhamdulillah kalau tidak ada. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua. Oh iya, monggo. Hukumnya orang yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Nggih. Bagi kita yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal tidak mengapa, bahkan diperbolehkan, dan itu dilakukan pula oleh para sahabat dan baginda Rasulullah mendiamkan. Dan itu tanda sebagai persetujuan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menawi panjenengan badhe kurban mengatasnamakan mbah, ayah, ibu yang sudah kapundhut, yang sudah tidak ada, tidak apa-apa, boleh, bahkan sunnah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkan itu. Ngoten nggih. Kula mboten kepireng, ngapunten. Terus ndi? Puasa Ramadan. Nggih. Saged nderek siang niki karo pantani. Mboten ono. Oh, enggak ada utang bulan Ramadan. Oke. Puasa Ramadan. Oke. Bagi yang masih ada hutang bulan Ramadan, panjenengan puasa utang, niat untuk nyauri utang bulan Ramadan di hari-hari ini sudah termasuk dapat double pahalanya. Jadi jangan panjenengan menunda, gak tak niati bulan Ramadan, aku tak puasa sunnah saja, mboten. Karena yang didahulukan adalah fardu dulu baru sunnah. Tetapi ketika panjenengan puasa qadha bulan Ramadan atau hutang bulan Ramadan, kok ngepas tanggal 9, kok nepas tanggal 1 sampai 9, sudah dapat sekalian pula fadilah puasa bulan Dzulhijjah. Jadi tidak apa-apa. Tapi niatnya tetap niat qadha bulan Ramadan, niat yang wajib. Baik. Mekanten enten malih. Sampun nggih. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga bermanfaat, semoga menjadi penyemangat kita, persiapan kita memasuki bulan Dzulhijjah, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi asbab nantinya kita dijemput dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga nanti kita dibersamakan dengan baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa bersama. Kita awali doa kita dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا يا الله فنعم المولى ونعم النصير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم احفظنا بالقرآن اللهم أيدنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وارزقنا تدبره وارزقنا حفظه وارزقنا عمله آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.